banyak orang yang kecewa dan ada juga yang merasa sudah sepatutnya ketika nama Adnan Buyung Nasution masuk di dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Kemudian nama Buyung menjadi kontroversi ketika biasanya seorang Buyung Nasution menempatkan diri sebagai oposan dan kini dia masuk di dalam tanda kutip pemerintahan atau penguasa. Nah, yang jadi pertanyaannya, mengapa Buyung Nasution mau bersedia dan menempatkan diri berbeda dari yang kita kenal? Bagaimana kalau kita panggil Buyung Nasution? Yes, apa kabar? Luar biasa. Silakan. Gimana saya sini? Bang Buyung. Nggak banyak juga ini ya. Ini pendukung ini. Oh, pendukung. Iya, tapi yang kontra. Yang kontra. Kontroversial juga kalau gitu. Iya. Mereka-mereka yang kecewa ingin menyaksikan langsung seorang Buyung menjelaskan mengapa bersedia masuk di dalam Dewan Pertimbangan Presiden. Memang berat dan tidak mudah. Saya waktu menerima telepon dari Jenderal Sudi Silalahi berada di Singapura bersama Hariman Siregar. Dan saya dengar dari beliau bahwa RI 1 minta saya menjadi penasihat presiden. Dengan tidak mengurangi hormat, saya bilang, abang minta ketemu dulu sama SBY. SBY mesti ngomong sama abang apa alasannya. Dan kemudian terjadi. Dan apa pula visi, misi yang mau dicapai. Jadi memang agak sedikit ada exchange of views itu ya. Hanya karena Anda belum tahu Dewan ini kegunaannya untuk apa? Begitu? Ya, dia tahu dan saya merasa juga sudah begitu banyak kan. Berbagai macam komisi, tim-tim yang dibentuk oleh SBY. Apalagi gunanya mesti dibentuk lagi yang baru kan begitu. Tapi kemudian setelah saya bertemu dengan beliau, itu menunggu waktu 10 hari. Saya satu-satunya yang belum mau nerima. Akhirnya saya bertemu dengan SBY dan beliau cerita. Empat mata. Apa yang disampaikan SBY sehingga Anda percaya? Ya, yang boleh saya kemukakan tentunya ya. Wah, ini udah mulai membatasi ucapan. Gimana? Seorang Buyung Nasution yang biasa bicara belak-belakan di publik, hari ini sudah mulai hati-hati kelihatannya. Ada benarnya itu ya. Jadi memang tentu saja pembicaraan yang empat mata, saya sendiri yang mensyaratkan empat mata, sedang mau ada orang lain. Tentu saya juga harus jaga etika itu kan. Ya. Tapi yang bisa saya kemukakan adalah bahwa waktu saya tanya how badly you need me, saya bilang. Berapa sih kebutuhan pemerintah untuk ada lagi dewan ini? Kan sudah banyak tim-tim dan staf khusus. Lalu beliau jawab begini, Bang, yang lain itu semua kan tim teknis yang membantu presiden untuk menjalankan roda pemerintahan di dalam masalah-masalah teknis operasional. Jadi setelah saya dengar begitu, saya melihat dia juga serius, ya, sungguh-sungguh dan sincere ya, tidak palsu lah ya, mungkin bahasa yang tepat ngomongnya itu. Saya pikir memang saya harus bantu. Dari pengalaman kita bisa lihat bahwa kalau namanya Dewan Pertimbangan itu bisa didengar bisa tidak. Ya, betul. Tapi kan juga tidak ada halangan buat saya nanti. Kalau saya coba lihat ya, katakanlah ya setelah diberikan nasihat, pertimbangan yang baik, tidak juga didengar, ya, dicuekin, nggak dilaksanakan. Saya kan manusia bebas yang merdeka, berpikir merdeka, saya bisa tinggalkan. Peduli amat. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Ya, artinya bisa kerjasama kita di mana SBY RI 1 mau mendengar. Kalau enggak buat apa dong ya? Untuk saat ini feeling Anda mengatakan Presiden mau mendengar? Feeling saya begitu. Baik. Ya, bahkan dari omongan itu saya melihat beliau ini bukan stupid, bukan bodoh. Ya, cukup pintar otaknya. Cuma tidak punya keberanian moral untuk mengambil keputusan, itu saja. Jadi, dengan lain perkataan berkali perlu ada orang yang dorong sedikit. Ya, supaya dia bergerak. Orangnya adalah Anda kira-kira yang bisa memfungsikan diri seperti itu. Kalau kemudian ada persoalan yang kemudian secara hati nurani Anda mengatakan harusnya dilakukan seperti ini, kemudian sebaliknya
pemerintah ini melakukan hal yang tadi berbeda, Ya, sampai di mana Anda bisa kompromi? saya memang orang yang ya dibilang keras lah ya, sulit kompromi ya. Bahkan dulu kan zaman Soeharto saya dibilang orang yang balilo. Mungkin masih ingat tahun 68 atau 69, 68 lah ya. Waktu Presiden Soekarno diturunkan dari jabatannya dengan cara yang tidak layak menurut saya. Dia tetap presiden, tapi kekuasaan dicopotin semua. Diberikan kepada pejabat presiden. Jadi kita punya 2 presiden. Dari 500 anggota MPR, mungkin sebagian masih hidup sekarang ini, hanya 1 orang yang bilang tidak setuju. Dan saya berdiri untuk mengatakan itu. Lalu Kenapa begitu? Ya karena saya menganggap itu pertama melanggar konstitusi, padahal kita sendiri komited mau menegakkan negara hukum. Jadi karena itu saya wajib menyatakan tidak. Meskipun saya sudah dibujuk berkali-kali. Baik oleh almarhum Pak Nas sebagai ketua MPR, almarhum Subhan, dan juga banyak lagi yang masih hidup sekarang lah. Jadi memang satu bawaan mereka atau ciri-ciri yang saya nggak bisa hindari. Kalau saya nggak setuju, saya harus katakan nggak setuju. Dan Anda mengikuti hati nurani. Ya. Dalam One Team Press ini pun Anda kelihatannya akan mengikuti hati Mudah-mudahan nurani. begitu. Kalau ada hal yang tidak pas. Ambil perkiraan lah begini. Kalau ada 10 issues fundamental, 9 dia laksanakan, barangkali saya bisa katakan dia dengar kita. Tapi kalau kebalikannya dari 10 hanya 1 dia dengar, Anda keluar. saya keluar saja. Iya, baik. Cuman ada anekdot nih. Anekdot lucunya Dr. Yudil Hairi, salah seorang aktivis bilang, "Bang, kalau gitu kita siapkan sekarang surat pengunduran diri." Udah. Baik, Bang Buyung. Dan seorang Adnan Buyung Nasution juga kontroversial ketika menangani kasus Trisakti. Karena Adnan Buyung membela 2 perwira polisi yang dituduh menembak mahasiswa. Bagaimana ceritanya dan bagaimana jawaban dari seorang Adnan Buyung? Kita akan lanjutkan. Seorang pemimpin sejati itu pemimpin yang berani kehilangan popularitas kalau perlu, demi menegakkan kebenaran keadilan. Ya, banyak juga yang marah dan kecewa ketika Adnan Buyung Nasution membela 2 perwira yang dituduh menembak mahasiswa Trisakti. Tapi seorang Adnan Buyung banyak yang menyebut sebagai dewa mabok. Susah diprediksi gerakannya, tindakannya, ucapannya. Tapi hal yang paling dikagumi adalah bagaimana dia memegang prinsip dalam hidupnya. Tapi sebelum kita mengenal lebih jauh dan bagaimana pandangan orang tentang Adnan Buyung, ini ada beberapa kutipannya. Situ saya lihat Bang Buyung memang cepat sekali menganalisa persoalan dan menarik kesimpulan. Tapi juga langsung mengatakan pada kita kalau dalam bidangnya terutama ya, mesti bikin ini gitu. Dan itu memang saya kira Buyung istimewa lah. Bang Buyung ini kan memang sebagai advokat luar biasa. Luar biasa dalam arti tidak saja wawasan, pendirian dan keberanian, tapi juga ada kontroversi di dalamnya. Abang Buyung ini ya sangat konsisten ya memperjuangkan penegakan hak-hak asasi manusia. Bang Buyung tidak hanya saja mampu memimpin LBH, ya, sebagai sebuah pusat gerakan memberikan pelayanan pada masyarakat miskin, kemudian mendorong orang untuk berani mengemukakan pandangan dan pendapatnya. Bang Buyung itu tentu tidak luput dari kelemahannya. Itu salah satu hal yang kita tidak habis pikir pada saat itu. Ketika Bang Buyung mengatakan bahwa tokoh LBH boleh membela mantan Presiden Soeharto, di mana ada yang lain mengatakan bahwa tidak boleh. Nah,
Nah, ini satu kontroversi yang tidak pernah tertuntaskan. Ketika Bang Buyung masuk di dalam sistem dan di situ dia tidak bisa berbicara secara bebas kepada publik, maka disitulah menurut saya dalam tanda kutip pengkhianatan Bang Buyung terhadap rakyat Indonesia. Ya, itu pandangan orang-orang yang mengenal Buyung lebih jauh ya dibandingkan orang-orang yang di dalam masyarakat. Satu hal tadi Bang Buyung, soal Anda membela dua perwira. Bahkan banyak teman-teman Anda yang marah. Mereka merasa Anda khianati. Mahasiswa juga merasakan hal yang sama. Tapi Anda bahkan rela untuk kehilangan sahabat, rela untuk tidak populer di antara mahasiswa dan masyarakat. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Anda waktu itu? Ada dua hal ya. Pertama, saya memang lekas iba dan merasa tertarik untuk tampil membela orang yang lemah, orang yang dalam posisi terjepit. Dua orang perwira polisi itu, bahkan seluruh kepolisian RI, pada waktu itu sedang dibantai, dimusuhi oleh semua rakyat Indonesia. Bukan peristiwa Trisakti saja gara-gara itu, tapi juga di Bogor, lihatlah. Sampai diinjak-injak polisi sampai mati. Kedua, memang sifat kontroversial saya mungkin didorong oleh nasihat ayah saya ya. Seorang pemimpin sejati itu pemimpin yang berani kehilangan popularitas kalau perlu demi menegakkan kebenaran keadilan. Tapi yang menarik di pengadilan Anda mengatakan bahwa kedua perwira polisi itu hanya menjadi tumbal. Bagaimana Anda bisa menyebut mereka hanya sekedar tumbal? Saya katakan karena dari seluruh dakwaan, kalau saya baca skenarionya, ya mungkin saya bisa dibantu nanti oleh teman-teman seperti Asegaf, ya Hotma, semua yang ikut hadir waktu itu pembelaan, ikut mendampingi saya. Memang bisa dengan mudah saya baca bahwa terkesan memang kedua perwira ini jadikan tumbal supaya mereka dijatuhi hukuman sebagai pembunuh. Dengan demikian bebaslah pembunuh yang sebenarnya itu. Ya, public opinion sudah di gear up, di build up begitu rupa untuk menghukum mereka, menghujat mereka. Jadi itulah saya merasa saatnya saya tampil membela mereka. Meskipun saya tahu teman-teman marah. Ya, Anda saya nggak peduli dimusuhi oleh anak-anak Trisakti, tapi saya terima dengan sabar. Waktu mereka bilang saya pengkhianat di depan TV dan sebagainya, saya diam saja. Akhirnya apa yang bisa Anda buktikan? Jadi dengan keberhasilan kita sebenarnya membuktikan bahwa bukan mereka lah pembunuh yang sesungguhnya. Tapi ada tembakan dari arah lain yang semuanya pun kita tunjukkan di muka persidangan. Bahkan ketemu proyektilnya. Ya, tembakan itu dari atas ke bawah. Jadi tidak mungkin dari para terdakwa yang dalam posisi datar, setara dengan orang yang ditembak itu. Nah sebenarnya itu sudah menjadi petunjuk untuk pihak kepolisian dan juga pihak militer tentunya mencari, mengejar si pembunuhnya itu, si penembak yang sejati itu. Jadi Anda yakini bahwa bukan polisi yang Dua orang dituduh membunuh itulah Betul. pembunuhnya ya? Betul. Dan Anda berhasil membuktikan itu di Berhasil pengadilan? buktikan itu dan mereka menjadi terbebas daripada hukuman yang tidak memang sama sekali tidak layak dibebankan pada mereka kesalahan. Menarik karena di persidangan itu mahasiswa kemudian nyaris memukuli Anda, mengeroyok, selain mengata-ngatai bahwa Anda pengkhianat, Ya. dan Anda menyatakan bahwa Anda kecewa berat terhadap sikap mahasiswa Trisakti pada saat itu. Apa yang membuat Anda kecewa berat pada mahasiswa Trisakti? Ya karena mereka begitu emosional dan sama sekali tidak mau diajak berpikir. Jadi Bahkan ini di kampus pun mau keroyok saya. Jadi waktu saya datang ke kampus untuk memberi penjelasan, saya mau dikeroyok juga lagi di sana. Ada kontroversi lain ketika di tengah kecaman masyarakat, Anda justru membela para jenderal yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat. Boleh tahu nggak kenapa Anda membela mereka? Saya kira hampir alasan yang sama ya. Bahkan lebih berat lagi. Kalau polisi hanya jadi tumbal kambing hitam yang disalahkan oleh public opinion kita dalam negeri ya, dan juga tentara. Di dalam soal TNI dalam kasus Timur Timur itu, international public international sudah mengutuk ya Wiranto dan seluruh perwira TNI kita. Dan saya merasa ini unfair. Belum tentu bersalah, tapi sudah dikutuk
ya dihujat habis-habisan. Nah, di situ saya merasa memang prinsip-prinsip keadilan, the principle of justice, di mana seseorang itu hanya boleh dihukum setelah didengar dulu, diberikan hak membela diri, itu nggak dikasih kesempatan. Nah, disitulah saya tampil untuk membela mereka. Baik, kita akan lanjutkan karena mungkin cerita tentang seorang Adnan Buyung Nasution ditangkap pada saat peristiwa Malari sudah Anda ketahui. Tapi bagaimana perasaan-perasaan dia selama dalam tahanan, siapa saja teman dia yang juga ikut ditahan, akan menarik untuk kita simak. Pastikan bersama Kick Andy. Kenyataannya Soeharto membangun kembali pemerintahan otoriter. Ya, bahkan lebih kejam lagi dengan membuat Kopkamtib. Adnan Buyung Nasution adalah seorang praktisi hukum yang juga dikenal luas masyarakat sebagai aktivis HAM. Kiprahnya di dunia hukum bermula dari ketertarikannya dengan masalah-masalah sosial di masyarakat. Sejak remaja, Buyung telah aktif ikut berbagai gerakan. Ayahnya ingin agar ia jadi insinyur, tetapi Buyung lebih menyukai dunia hukum. Saking tertariknya dengan dunia hukum, Buyung rela mendengarkan persidangan dari bawah pohon. Sidang mengenai Sultan Hamid, itulah kali pertama ia mendengarkan perdebatan antara pembela dan jaksa. Tahun 1957, Buyung mengawali karirnya sebagai jaksa penuntut umum. Keluar dari kejaksaan, ia mendirikan lembaga bantuan hukum untuk pertama kalinya di Indonesia. Kini Buyung yang menikahi Tengku Sabariah Sabarudin telah memiliki 4 anak dan 11 cucu. Disinilah bersama keluarga, ia selalu berdiskusi dan bercengkrama. Ya, menarik. Banyak orang sudah tahu bahwa Anda adalah salah satu yang waktu itu ditangkap pada peristiwa Malari. Kemudian ditahan hampir 2 tahun lamanya ya. Tapi tidak banyak yang tahu persisnya kenapa Anda ditangkap waktu itu. Saya juga nggak tahu. Sekarang nggak tahu kenapa. Ya, kalau boleh diambil sebagai sekedar informasi adalah ucapan resmi yang dikemukakan oleh Menteri Pertahanan zaman itu, Jenderal Panggabean, di muka DPR, di mana beliau menjelaskan ya beberapa hari setelah Malari itu bahwa peristiwa Malari, gerakan mahasiswa itu dihasut oleh 2 orang mastermind-nya, yaitu Doro Jatun dan Adnan Buyung Nasution. Saya memang giat sekali periode itu, dari tahun katakanlah sejak saya mengambil posisi oposisi dengan Soeharto 69, 70, 1, 2, 3 itu tidak pernah berhenti saya memberikan kritik komentar saya baik melalui pers maupun ke kampus-kampus. Apa kritik Anda? Ya, kritik saya pertama pemerintahan Soeharto yang telah berkhianat dari cita-cita Orde Baru yang semula. Pernyataannya adalah Orde Baru kan niatnya adalah perubahan mental dari Orde Lama untuk mengembalikan ya kehidupan demokrasi, hukum dan hak asasi manusia di tanah air. Tapi kenyataannya Soeharto membangun kembali pemerintahan otoriter. Ya, bahkan lebih kejam lagi dengan membuat Kopkamtib. Nah, itu saya betul-betul tidak bisa terima itu. Kopkamtib saya katakan inkonstitusional. Saya katakanlah ya menyalurkan kemarahan itu dengan membentuk LBH itu. Ya. Saya merasakan perlu ada satu vehicle kendaraan untuk berjuang terus. Saya ditangkap itu sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan peristiwa Malarinya. Artinya demonstrasi hari itu saya nggak tahu menau, saya nggak ikut. Siapa yang pertama kali melaporkan bahwa Anda akan ditangkap? Yaitu Fikri Jufri, ya, seorang sahabat dulu aktivis dan juga, wartawan kami, ya? Wartawan kami, bersama seorang mahasiswa namanya Bob Yahya. Mereka berdua datang memberitahukan, Bang, Abang nanti malam akan ditangkap, Abang akan dijemput gitu ya, oleh pasukan. Anda sempat nggak percaya itu ya? Saya nggak percaya, saya bilang kenapa? Apa salah Abang? Ya udahlah, nggak selalu bicara salah. Pokoknya Abang mesti ditangkap di malam. Dari mana kalian tahu? Kami sudah baca daftarnya. Jadi mereka minta supaya saya mau ikut untuk diselamatkan lah, disembunyikan. Diamankan. Anda mau? Saya menolak.
Dan nggak lama kemudian pasukan memang datang betulan. Betul. Jam 1 malam pasukan datang. Istri saya meminta saya diam aja di kamar, jangan keluar. Istri saya yang keluar, masih mencoba sedikit mengelabui isi pasukan, mengatakan Pak Buyung nggak ada, sudah pergi dari sore. Mereka nggak percaya. Ada kok Bu, kami tahu. Kami sudah pantau dari sore gitu ya. Jadi nggak bisa lagi, udah sakmat namanya udah. Jadi akhirnya saya keluar, saya tanya, ada apa Dek? Maaf Pak Buyung, Bapak mesti ikut sama kami. Gitu. Kenapa? Ya kami diperintah untuk bawa Bapak. Saya masih coba ngeyel, saya bilang loh, saudara bisa diperintah sama komandan servis, saya nggak bisa diperintah. Mana suratnya? Nggak punya. Lalu saya bilang, bagaimana saudara mau ambil orang? Ngambil barang ke toko aja kan ada bonnya. Masa ngambil orang nggak pakai bon, saya bilang. Mungkin Adnan Buyung waktu itu dianggap lebih rendah dari barang. Lalu saya masih bujuk begini aja lah, adik-adik, kalian pulang saja kembali, lapor, Pak Buyung nggak bersedia. Besok pagi datang jemput saya jam 6, tapi dengan SPP yang resmi, surat perintah. Saya bilang, maaf Pak, kami nggak berani. Kalau kami pulang tanpa Bapak, kami yang dihukum. Nah itu saya luluh jadinya. Jadi Anda mau karena kasihan ini? Kasihan juga. Akhirnya Anda ikut? Saya ikut. Dibawa kemana? Saya dibawa keliling-keliling, nggak jelas kemana, tengah malam buta begitu, nggak ada lampu, gelap semua. Terus sampai ke Jalan Gunung Sari. Masuk Gunung Sari, akhirnya berhenti di Jalan Budi Tomo. Sebelah bekas sekolah saya. Rumah tahanan militer. RTM. Jadi masuk situ ya? Masuk situ. Dalam ketegangan begitu, pagi-pagi subuh itu, habis subuh, orang berdatangan banyak ke kamar saya. Dari tetangga-tetangga tahanan semuanya. Dan ternyata mereka itu umumnya para tapol yang sudah 10 tahun, 15 tahun di sana. Waktu kita diperiksa pertama kali, saya lihat dari ujung sampai ujung kawan saya semua. Paling senior saya lihat ada Bang Mokhtar Lubis, Yap Tiam Him, Pak Subadio, Profesor Sarbini, baru Yap Tiam Hin, Princeton, ya, baru saya, lalu di sebelah saya ada Marsilam, Simanjutak, ada Rahman Toleng. Jadi itu teman-teman Anda yang Ya, senasib. Tapi semua. menariknya karena yang lain kelihatannya lebih dulu keluar, Anda ini keras kepala katanya nggak mau teken-teken surat pernyataan. Kenapa Anda kok keras kepala? Walaupun kita udah tahu memang dari sononya. Tapi Ya saya pertama saya dibujuk untuk membuat satu katakanlah pernyataan menyesal dan setia kepada Republik dan Undang-Undang Dasar. Saya bilang saya tidak pernah menyesal, nggak ada yang saya sesali. Kedua saya bilang kenapa saya mesti menyatakan setia? Saya tidak pernah nggak setia, saya bilang. Jadi saya tolak, tidak mau. Nggak usah keluar pun nggak apa-apa sebenarnya. Saya tidak akan mau tanda tangani. tapi akhirnya Anda keluar ya. Tanpa menantangani apapun ya. Seorang Buyung Nasution juga berhadapan frontal dengan pemerintahan Orde Baru. Juga bagaimana dituduh melakukan penghinaan di pengadilan, contempt of court, dan menyebabkan izin sebagai pengacara dicabut. Kisah-kisah ini akan Anda dapatkan beberapa saat lagi. Saya tantang hakimnya, di mana tidak etisnya, kapan terjadinya. Ketika membela mantan Pangdam Siliwangi yang dituduh terlibat dalam kasus Tanjung Priok, Adnan Buyung Nasution dengan lantang di dalam pengadilan dan bertolak pinggang katanya, dan juga meraih mikrofon hakim, tindakan-tindakan semacam itu kemudian dituduh sebagai penghinaan terhadap peradilan, yaitu contempt of court, sehingga dicabut izin pengacaranya. Tapi bagaimana peristiwa sebenarnya? Kita simak kisah tentang Buyung di pengadilan HR Darto.
Buyung, sebenarnya apa terjadi? Karena ada yang bilang Anda meraih mikrofon di meja hakim, ada yang bilang Anda tolak pinggang. Itu apa? Tolak pinggang betul. Tapi meraih atau merampas mikrofon dari meja hakim itu bohong besar. Yang benar memang harus saya akui dulu saya salah. Ya, salah saya adalah saya begitu emosional, ya tersinggung berat karena dikatakan pembela tidak etis oleh hakim. Dan saya anggap itu tidak boleh terjadi. Hakim dalam vonisnya serta-merta mengatakan tidak etis padahal tidak pernah diperingatkan sebelumnya. Saya tantang hakimnya, di mana tidak etisnya? Kapan terjadinya? Kenapa nggak ditegur? Tapi gara-gara itu kan izin Anda dicabut ya? Ya. Setelah Anda pergi ke Belanda, kemudian ada SKB yang berlaku surut. Ya. Bagaimana kehidupan Anda di sana? Ada yang bilang Anda tinggal di sebuah ruang sempit, masak sendiri, karena istri di Jakarta tetap ya? Ya. Nah, memang dalam keadaan di sana itu waktu itu sangat berat ya. Mudah-mudahan saya ke Belanda kan berangkat dengan berkecukupan lah ya. Tapi dengan peristiwa kantor saya ditutup, backup saya, penghasilan saya maupun kiriman uang dari Jakarta berhenti sama sekali. Bahkan semua isi kantor dijual. Nggak cukup juga, akhirnya rumah dijual. Bahkan saya bukan itu aja. Bang Ali marah sama saya. Karena rumah mertua saya gadaikan juga. Ya karena kebutuhan ya. Tapi alhamdulillah pelan-pelan sudah saya bayar kembali. Nah, setelah Anda pulang, kehidupan masih berat ya? Berat. Dibantu oleh teman-teman, bahkan Hariman Siregar juga bantu. Karena saya seharusnya memang seperti Bang Ali bilang, pikirkan keluarga dulu Yong, jangan ke LBH dulu. Tapi toh panggilan hati itu saya ingin perkuat LBH dulu sebagai basis perjuangan. Baik, sekarang kebetulan ada Ibu Ria, istri tercinta. Ibu Ria, jadi masa-masa itu Anda nggak menyesal bahwa ini gara-gara sikap Bang Buyung yang keras, sikap seorang Adnan Buyung yang bertahan pada prinsip, sehingga keluarga menjadi menderita, tanda kutip. Anda nggak menyesal waktu itu? Saya selama hidup berumah tangga dengan abang, itu dari mula saya sudah ditempa, diajar abang untuk menerima keadaan hidup, kesulitan apapun tetap akan dijalani dengan sabar dan tabah. Luar biasa. Nah, di antara 3 buku ini buku luar biasa sekali. Seorang Adnan Buyung Nasution dengan bebasnya bercerita bahwa pada dasarnya dia ini memang orangnya genit. Jadi waktu di Jogja pacaran melulu. Dan bangganya katanya dalam satu kota biasanya ada 2. Ini kan kelakuan ini kelihatannya kok masih ada ini. Nah, bagaimana Ibu Ria mengatasi rasa cemburu? Saya itu sering suka menggoda abang. Oh. Saya bilang, Bang, saya tahu kok. Kalau saya dikasih izin, saya bisa kumpulkan di Gelora Senayan. Wah. Di sini ada Mauli ya, salah seorang anak yang juga mungkin ya, sama seperti orang-orang kadang-kadang tidak paham dengan sikap bapaknya yang kontroversi. Apa sifat dari ayah ini yang Anda tidak suka sebenarnya? Sebenarnya nggak begitu banyak, karena ayah itu selalu terbuka sama kita. Tapi kadang-kadang ayah itu satu momen suka juga pelin-pelan. Misalnya Sekarang dia bilang tidak, tapi nanti begitu momen lebih baik dia akan bilang, oh ya bolehlah. Baik, kita kembali ke Orde Baru. Pengadilan HR Darsono itu menunjukkan sikap Anda juga yang berani konfrontasi dengan tanda kutip ya pemerintah saat itu, di mana Pak Harto begitu kuatnya waktu itu. Ya. Ada satu cerita bahwa waktu mendirikan LBH,
ternyata Anda minta bantuan Pak Harto ya. Dan Pak Harto memberikan bantuan salah satunya adalah 10 skuter. Nah kok Anda nggak tahu balas budi ya? Apa ceritanya itu? Ya, itu merupakan ikhtiar saya untuk merintis supaya lahirnya LBH itu smooth. Untuk bisa lahir dengan smooth, ada satu ajaran strategi yang saya pelajari, pernah baca. Kawan harus dirangkul semua, ya kan? Maka saya rangkullah lebih dulu kawan-kawan yang sefaham, yaitu para advokat. Nah, tapi saya meskipun sudah mendapat dukungan dari seluruh advokat Indonesia, juga dari Bang Ali, saya lihat bahwa ada satu kekuatan lagi yang lebih besar lagi yang harus saya kalahkan sebetulnya. Tapi saya nggak mampu kalahkan. Dalam perhitungan strategi adalah kalau lawan yang kuat nggak bisa kita kalahkan, paling kurang kita neutralisir. Dan itulah yang saya lakukan. Saya coba berikhtiar menetralisir Soeharto. Caranya, waktu itu saya berikan paper saya tentang pendirian LBH ini kepada asprinya, yaitu yang saya kenal baik Jenderal Ali Murtopo. Ternyata kemudian saya dipanggil dan beritahu bahwa Pak Harto setuju bahwa ini memang sesuai dengan cita-cita Orde Baru untuk menegakkan supremasi hukum. Nah, saya gembira. Dan beliau menyumbangkan skuter. Walaupun janjinya waktu itu 10, tapi yang direalisir baru 5. 5 skuter. Jadi ada andil situ ya. Tapi kemudian baik Ali Sadikin maupun Pak Harto, Anda lawan, Anda ganggu terus. Baik, kita akan lanjutkan karena bagaimanapun juga kita ingin tahu bagaimana seorang Buyung waktu kecil dan perjalanan dia bersama teman-temannya. Kita akan segera lanjutkan, tetap di Kikendi. Bagaimana seorang Abdurrahman Saleh menempatkan diri berhadapan sama Buyung? Ya kadang-kadang Abang Buyung lupa bahasa Jaksa Agung. Di salah satu dari buku ini dijelaskan bahwa Adnan Buyung itu adalah anak dari orang tua yang aktif di pergerakan. Kemudian pendiri Kantor Berita Antara dan juga ketua SPS seluruh Indonesia waktu itu. Jadi sangat aktif. Nah, yang menjadi pertanyaan waktu kecil ini, Anda itu pemalas, nakal, bandel, pokoknya jelek-jelek dulu ya. Iya, karena kelihatannya nggak ada bagusnya waktu kecil. Bagaimana waktu kecil Anda? Ya memang nakalnya luar biasa lah ya. Kan udah benar kan? Memang tukang berkelahi, melawan guru pun pernah sampai diusir dari sekolah, diberhentikan. Guru dilawan? Ya, guru dilawan. Sehingga saya diberhentikan ya, dipecat dari sekolah. Itu masih SD udah. Jadi Anda sebenarnya udah bosan dipecat di mana-mana ya. Dari kecil udah dipecat begitu ya. Bahkan di LBH dipecat juga pendirinya ini. Ya, jadi memang saya termasuk orang yang mungkin bisa dikatakan impulsif ya. Kalau ada sesuatu yang saya rasakan bertentangan dengan nurani saya atau dengan nilai-nilai yang saya perjuangkan, saya langsung bereaksi gitu. Tapi apa kita percaya? Bagaimana kalau kita panggil sahabat beliau waktu kecil, Saikat Banjaransari? Nah, ini dia. Supaya kita dengar sendiri apakah benar cerita bahwa seorang Buyung ini nakal waktu kecil. Silakan. Ayo. Jadi Pak Saikat ini adalah teman waktu di SD. Bagaimana? Anda punya kenangan nggak? Anda melihat seorang Buyung Nasution waktu masih SD? Bang Buyung ini kalau dipanggil juga sudah Buyung itu. Dari kecil dulu? Dari kecil. Jadi Ibu Rahmat Nasution, ibundanya, kalau membangunkan, Yung bangun Yung gitu. Terus? Itu panggilan untuk orang-orang pemalas itu. Iya memang waktu itu pemalas. Loh bener kan? Betul, pemalas. Kemudian
kalau pulang si abang masih ngambil ayamnya. Ayamnya namanya Mando. Oh, Anda kok bisa ingat, hebat betul. Ingat sekali saya, Pak. Ini ayam curian atau ayam? Ayam peliharaan. Oh, ayam peliharaan. Ayam aduan. Pantesan kita baru tahu. Kalau dulu adu ayam, sekarang orang diadu-adu namanya. Banyak hal yang memang berangkat dari masa kecil ini kelihatannya. Kemudian kalau ada ayam jago yang berkeliaran disuruh adu-adu gitu. Biasanya menang punya dia. Oh. Soalnya ayam yang diadu itu ayamnya dia yang jagoan lawan ayam sayur itu. Jadi memang dipilih ya? Dipilih. Nah, ada lagi cerita menarik dari seorang teman. Siapa dia? Abdurrahman Saleh. Iya, apa kabar? Terima kasih sudah datang. Nah, silakan duduk. Di sini Anda bukan jaksa agung. Anda temannya Adnan Buyung Nasution. Apa yang Anda kagumi dari seorang Adnan Buyung Nasution? Saya kenal pertama tahun 68. Ya, menarik. Kenal di mana? Saya punya teman namanya, sekarang profesor dia, Zen Purba. Wartawan majalah Kami. Saya wartawan majalah Harian Nusantara. Dia Harian Kami. Dia ajak saya ke kantornya di Jalan Juanda. Begitu kenal, saya lihat orangnya egaliter gitu, tidak ngebos gitu. Padahal waktu itu sebagai apa ya? Ya sudah rada kaya lah waktu itu. Artinya saya dengan Bung Jen masih naik motor, beliau udah bermobil-mobil kan. Tapi tetap egaliter. Egaliter. Nah, sekarang Anda kan jaksa agung. Padahal dulu hubungan begitu dekat. Bahkan Anda menganggap beliau ini tanda kutip mentor. Ada gap nggak? Ada jarak nggak? Kenapapun juga Anda sekarang pejabat. Beliau tukang kritik. Bagaimana seorang Abdurrahman Saleh menempatkan diri berhadapan sama Buyung? Ya kadang-kadang Abang Buyung lupa bahwa saya jaksa agung. Tapi terus terang lebih sering saya yang lupa kalau berhadapan dengan Abang Buyung, saya suka lupa. Saya ini jaksa agung atau? Jadi hubungan kita memang up and down ya. Jadi kadang-kadang ada satu kasus yang beliau pegang marah-marah, tulis surat resmi begitu. Tapi nanti kalau sudah ketemu kita tidak bicara kasus, kita berbaik-baik lagi. Itu yang saya hargai, artinya tidak menggunakan pengaruh abangnya dulu itu terhadap adiknya. Harapan Anda terhadap Bang Buyung? Abang Buyung kan tidak butuh jabatan lagi sebetulnya kan. Menteri atau jaksa agung masih dianggap anak buah. Presiden dinasehati. Iya. Jadi udah nggak perlu apa-apa lagi ya, udah lengkap hidupnya ya. Mudah-mudahan tenanglah di hari tuanya. Luar biasa, ini ucapan sahabat-sahabat, orang-orang dekat. Walaupun beliau sekmil, mantan sekmil, beliau sekarang jaksa agung, pertemanan itu kelihatan indah ya. Kita lihat banyak orang begitu duduk pada jabatan tertentu menjadi berubah. Itu yang kita pelajari pada malam hari ini. Dan ini buku karena saya sudah tunjukkan, maka nanti akan dibagikan buat Anda yang ada di sini. Dan bagi Anda di rumah juga Anda akan bisa mendapatkan salah satu dari 3 buku ini dengan mengakses website kikendi.com. Akan diundi karena terbatas. Dan Bang Buyung, kami seperti biasa memberikan penghargaan karikatur buat Anda. Sebuah penghargaan dari Kikendi buat tokoh-tokoh yang tampil di sini. Mari kita lihat gambarnya.
punya sahabat galak gitu. Jadi ini pesanan dari Junior, bilang tolong dong kasih gambar bagaikan dia diikat di rantai oleh One Team Press. Iya, Kata anak-anak bilang rasain lo. Bang Buyung, terima kasih banyak untuk hadir. Ya, mudah-mudahan berkenan. A little bitty baby, my mama would rock me in the cradle, in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. Oh, when there's cotton balls get buttered, you can build very much cotton in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home.